Sebagai manusia, kita pasti memiliki kesalahan. Sekecil apapun kesalahan itu, kita pasti memilikinya. Dan kita pasti pernah dibayang-bayangi oleh masa lalu, kan? Bagaimana jika masa lalu kita tetap menghantui kita sampai sekarang? Padahal, hal itu sudah tidak lagi relevan dengan kita. Kenangan itu pun menjadi sebuah jejak digital mengenai diri kita, di mana saat kita berselancar di internet, kita bisa menemukan hal memalukan diri kita di masa lalu. Tentu saja, kita tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Maka dari itu, ada yang disebut right to be forgotten. Apa sih right to be forgotten itu? Yuk, kita bahas tuntas. Teknologi internet berkembang pesat sedemikian rupa, sehingga menghasilkan kemampuan untuk merekam dan menyebarluaskan informasi mengenai seseorang, yang bahkan mungkin orang tersebut tidak menyadarinya. Penyebaran informasi melalui search engine atau media sosial dapat bersifat masif atau permanen, dan pastinya akan memiliki berbagai dampak terhadap kepentingan pribadi atau partikular beberapa pihak. Kemudian, muncullah inisiatif untuk menciptakan mekanisme hukum yang memungkinkan penghapusan informasi teks, video, dan foto atau akses informasi digital yang sekiranya sudah tidak relevan lagi atau berpotensi merugikan kepentingan seseorang yang disebut the right to be forgotten. Jadi, kesimpulannya, the right to be forgotten atau bisa disebut hak untuk dilupakan adalah di mana kita boleh menghapus informasi pribadi tentang diri kita dari pencarian internet dan direktori lain jika hal tersebut sudah tidak relevan lagi dengan diri kita. Kenapa sih harus ada the right to be forgotten? Ya, karena setiap orang berhak menentukan dan menikmati kehidupan pribadi tanpa terganggu oleh apapun, termasuk juga terganggu oleh masa lampau yang terkait dengan diri kita. Dan kita berhak melindungi informasi diri di masa lalu, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak lain untuk menyerang dan menjatuhkan diri kita. Di Indonesia sendiri, right to be forgotten dibahas dalam pasal 26 ayat 3 dan ayat 4. Berdasarkan isi pasal tersebut, terdapat beberapa poin dalam menjalankan right to be forgotten, seperti permohonan penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Permohonan penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik diajukan ke pengadilan setempat. Apabila telah terdapat penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimohonkan wajib melakukan penghapusan. Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Oke, sudah cukup jelas kan mengenai the right to be forgotten itu seperti apa? Sekarang, aku akan kasih contoh kasus yang ada di Indonesia. Di sini, aku akan menggunakan kasus Sumanto. Mungkin beberapa dari kalian gak asing sama orang bernama Sumanto ini. Mari kita kaitkan dengan konsep the right to be forgotten. Sumanto adalah seseorang yang dikenal karena kasus kanibalisme. Pada awal tahun 2003, namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya karena percaya ini akan memberinya kekuatan batin supranatural. Pada tahun 2003, Sumanto yang saat itu berumur 40 tahun mencuri mayat nenek bernama Mbah Rinah. Lalu ia memakan jenazah itu. Sumanto mengaku bahwa dengan memakan mayat seperti itu, tubuhnya akan menjadi kebal, tak terluka oleh goresan senjata,
dan mendapatkan ketenangan batin. Bahkan, menurut ilmu hitamnya tersebut, Sumanto dapat menghidupkan orang mati. Agar mendapatkan ilmu tersebut, Sumanto harus memakan 7 daging manusia. Namun, belum sampai manusia ke-7, Sumanto keburu ditangkap dan gagal menjalankan syarat tersebut. Karena kasus tersebut, Sumanto harus mendekam di balik jeruji besi atas dasar kasus pencurian mayat dan dihukum 5 tahun penjara. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, ia dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri. Ia kemudian ditampung di rumah rehabilitasi dan ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak menerima kembali Sumanto di desanya. Beberapa tahun terlewati sejak kasusnya sebagai pemakan daging manusia dan Sumanto pun sudah menjadi orang yang lebih baik. Namun, jika kita mencari nama Sumanto di search engine, kita masih akan menemukan berita bahwa Sumanto adalah seorang kanibal. Padahal, kasus tersebut sudah sangat lama dan sudah tidak relevan lagi karena sang pelaku yaitu Sumanto sudah bertaubat. Teknologi semakin berkembang dan terus mengumpulkan data apapun, termasuk kasus Sumanto. Walaupun itu sudah menjadi masa lalu dan sudah tidak relevan lagi, tentu ini menjadi dampak buruk bagi kehidupan Sumanto, karena dia akan selalu dianggap kanibal bagi orang yang membaca berita tersebut. Kasus Sumanto ini dapat dihilangkan melalui konsep the right to be forgotten. Sumanto memiliki hak untuk menghilangkan dokumen digital mengenai dirinya di masa lalu, karena sudah tidak relevan lagi dan dapat merugikan Sumanto. Jika dokumen itu dihapus, maka tidak akan ada lagi yang menganggapnya kanibal karena berita lama mengenai dirinya itu. Bagaimana? Kalau kamu setuju nggak sama konsep the right to be forgotten ini? Aku akan menutup video ini dengan cuplikan dari TED Talks. Sekian dan terima kasih. Change of tone. While I was writing this speech, another massive example came up. So a little over a week ago, Phil Hughes passed away and the country mourned. And part of the reason why the event had such a massive impact is that so many of us enjoy cricket and so many of us play. So anyone who's batting could cop a ball in the wrong spot and it's all over, and anyone who's bowling could deliver a bouncer and it ends in a tragedy. So in the context of us trying to deal with that tragedy, people were looking at the bowler, Sean Abbott, and everyone was getting around him saying he did nothing wrong because he didn't do anything wrong. And in that discussion, cricket commentator and Queensland legend Ian Healy, he said in the media, we should stop naming Sean Abbott in the media. We should stop naming him on Twitter. And a lot of people agreed and they said, this guy should just be able to get on with his life without this hanging over him. And this is a really poignant example of probably the strongest case for right to be forgotten, or maybe it's one of those cases which really divides people. And in trying to find my position on this example, I question, do we need to forget in order to forgive? Some people say we do. They say that forgetting provides a space for changing your mind and finding redemption. And that's a fair position to take. But on the other hand, just because forgetting and forgiving usually go together doesn't mean they have to go together. And this case is a perfect example of that, because everyone was naming Sean Abbott in the media and everyone forgave him with their eyes open. They chose to forgive. The principles of autonomy and self-determination, they really underpin why the right to be forgotten is so powerful. But these values only mean something because of the metaphysical proposition that we have free will, we have choice. So when things happen, we can choose. When accidents happen, we can choose to forgive. And when embarrassing things happen, we can choose to forget. And free will, that great gift, that essential condition of our humanity, is going to be more and more important as time goes on. Because the internet will continue, technology will get better and better, and it will be even harder to forget. So I think that this is the wrong question, because it doesn't matter whether we need to forget in order to forgive, because we can't forget. But we need to forgive because it's part
of human nature. But I'm confident that nature will find a way. Thank you.